Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man fariha bi dukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan nira. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan mulia hari terbaik Jumat Sayyidul Alam Ayyam, harus bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Bersalawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Rukun khutbah yang harus saya sampaikan adalah peningkatan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap Jumat kita diingatkan untuk imtisalu li awamirillah, menjalankan perintah Allah, wajtinabu nawahihi, dan juga menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kesempatan yang baik ini kita ingat bahwa Jumat ini adalah Sya'ban, yang sebentar lagi kita akan memasuki Ramadan. Sebagaimana doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab, berkahi ya Allah di bulan Rajab, wa Sya'bana, dan bulan Sya'ban yang saat ini kita alami, wa balighna Ramadana, sampaikanlah kami sebentar lagi memasuki bulan suci Ramadan dengan keberkahan-keberkahan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karenanya kita tidak perlu galau, tidak perlu takut menghadapi bulan suci Ramadan. Tapi harus ada beberapa persiapan yang harus kita kemukakan dan kita siapkan sematang mungkin, terutama memasuki bulan suci Ramadan yang kita tunggu-tunggu sebagai kewajiban umat Islam sedunia. Kutiba alaikum siyam, dan kita sudah hafal Al-Baqarah ayat 183 itu kewajiban rutinitas tahunan yang harus kita selenggarakan. Idealnya harus kita sikapi, yang pertama adalah penuh dengan ikhlas, penuh dengan ridho, penuh dengan senang, penuh dengan gembira, dan bukan sebaliknya. Idealnya kita umat Islam mengatakan marhaban ya syahrul Ramadan, selamat datang wahai bulan suci Ramadan. Saya mencintai bulan suci Ramadan, aku bangga Ramadan akan datang. Nah, kegembiraan yang kita maksudkan ini adalah kegembiraan batin, persiapan mental, persiapan hati yang bersih. Qad aflaha man zakkaha, siapa saja yang membersihkan hatinya, siaplah dia memasuki bulan suci Ramadan yang mulia. Dan kenapa kita harus bahagia? Karena begitu dilipat gandakan seluruh amaliyah dan perbuatan kita di bulan suci Ramadan. Seluruh kebaikan-kebaikannya dimuliakan oleh Allah. Seluruh amaliyah kita dan seluruh dosa-dosa kita juga, insya Allah kalau kita gembira menyambut bulan suci Ramadan, akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tubuh kita ini disentuh oleh api neraka. Dalam mukadimah yang saya sampaikan tadi, man fariha, kata Rasulullah, man, siapa orang fariha yang senang, yang gembira, bidukhuli Ramadan, hadirnya bulan suci Ramadan, haramallahu jasadu 'alan niran, Allah haramkan jasadnya, badannya masuk ke neraka. Alhamdulillah, ini janji yang sangat luar biasa yang dimulakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang ending dari perjalanan ibadah puasa kita yang 1 bulan nanti tidak lain tidak bukan, visi misi tujuan akhirnya adalah la'allakum tattaqun, supaya meningkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, ridho, dan senang ini adalah penting, karena modal dasar kita memasuki bulan suci Ramadan, tanda kutip,
Kalau kita pikirin sesaat akal, biasa kita makan, minum dan enak-enak di siang hari, kemudian dialihkan waktunya saja oleh Allah Subhanahu wa taala di malam hari dalam waktu yang tertentu dan jam-jam yang ditentukan, dan kita dilatih untuk kedisiplinan untuk tidak melanggar kedisiplinan waktu, imsak dan juga maghrib yang Allah tentukan. Sidang Jumat rahimakumullah, itu yang pertama. Jadi kita harus ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Ibadah apapun diperintahkan agar kita ikhlas, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian persiapan yang kedua, dan ini sudah menjadi tradisi bangsa dan negara kita tercinta Republik Indonesia. Masyarakat selalu berziarah. Nah, ziarah yang sangat penting adalah ziarah kepada orang tua kita bila mana sudah tiada. Bila mana orang tua kita masih ada perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersilaturahmi kepada bapak dan ibu kita. Ini adalah perintah kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu Rasulullah mengatakan pernah melarang untuk ziarah kubur. Ala fazuruha. Tetapi Rasulullah setelah melihat akidah, keimanan bangsa Arab dan Madinah sudah cukup kuat, malah diperintahkan oleh Rasulullah untuk berziarah kubur. Begitu luar biasanya kenapa kita harus ziarah kubur. Di sana banyak auliaillah, banyak waliullah, banyak sunan, banyak habaib, banyak para ulama, banyak para guru yang insya Allah menambah keberkahan kita. Kenapa? Karena di situ kita baca yasin, baca tahlil, baca sholawat, baca istighfar sebanyak-banyaknya ketika ziarah kubur. Setidak-tidaknya kafa bil mauti mau'idatan, cukup menjadi nasihat ketika kita ziarah kubur. Berarti suatu saat kita juga akan sama dengan orang yang kita ziarahi. Wabil khusus orang tua kita, wabil walidaini ihsana, berbaktilah kepada orang tua, bukan saja ketika orang tua kita masih hidup di dunia, tapi juga ketika sudah meninggal. Saudara, sunnah-sunnah ini luar biasa, termasuk tahlilan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Bahkan yang sudah lama kita bikin haul dalam rangka sedekah, infak, zakat kita, yang pahalanya insya Allah akan mengalir kepada orang tua kita sebagai tanda bahwa kita adalah anak yang soleh. Kaum muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, IZM, M-nya adalah memaafkan. Bagaimana situasi menjelang puasa ini? Tentu kita menyadari pergaulan kita banyak salah dan khilaf. Salah kepada istri, salah kepada suami, salah kepada anak, salah kepada mertua, salah kepada tetangga, salah kepada pimpinan bangsa dan negara. Karenanya kesempatan yang mulia ini, wal afina anin nas, gunakanlah sebelum kita menjalankan ibadah puasa. Bagian yang harus kita siapkan adalah saling memaafkan kepada sesama. Dan innallaha yuhibbul muhsinin, Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan dan kebajikan. Innallaha kana afuwan qadira, sesungguhnya Allah adalah Maha Pemaaf dan Maha Kuasa. Bagaimana kita hambanya tidak bisa memaafkan kepada sesama? Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, konsep yang terakhir yang harus kita siapkan adalah T artinya taubat. Bagaimana kita menyesali diri ila stulil fidausi ahla. Kita enggak sanggup masuk neraka, kita juga bukan ahli surga. Kesimpulan doa kita adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sesungguhnya pengen bahagia, dan bahagia itu ada 2, bahagia dunia dan bahagia akhirat. Endingnya tidak maulah kita semua sama untuk tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang mulia ini sebelum bulan suci Ramadan, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobat kita menyesali seluruh dosa kesalahan. Seluruh hamba Allah, kuntum tukhti'una bil laili wan nahar, kata Kanjeng Nabi. Semua kalian itu siang malam bikin dosa, kata Rasulullah SAW. Bahkan ini disebutkan dalam hadis qudsi, sa'aghfiru lakum jami'an, kata Allah, saya akan ampuni dosa kalian semuanya. Fastaghfiruli, maka mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Aghfiru lakum, pasti aku, kata Allah, akan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, dengan konsep tobat ini insya Allah kita semua semangat
dan jiwa raga kita siap memasuki bulan suci Ramadan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, diberkahi dalam kehidupan kita, amin, dan diberikan kesehatan lahir dan batin, kekuatan yang prima. Saudara-saudara kita yang lagi sakit dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi rumah tangga, masyarakat, bangsa dan negara kita, dan wajib kita syukuri negara kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi amarna bil ittihad wa tisam halul lail matin ashhadu la ilaha illallah wa la syarika lahu wa na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala habibina syafiina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin wa ba'd fa ibadallahi taqwa mastata'u masari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amri bada fi bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi wa qala ta'ala mukhbiran wa amiran inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma ansur al-islam wal muslimin khususan fi biladina hadza Indonesia khassa wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'matihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.